wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK, Ruang Bicara Kita. Gimana nih kalian kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dan sharing ilmu pengetahuan di segmen Ngopi Paste. Ngobrol pakai ilmu pasti tenang. Sebelum itu aku mau nanya dulu nih, kalian pernah nggak sih dengar pepatah mulutmu harimaumu? Kira-kira apa ya arti dari pepatah itu? Apakah mulutnya mirip harimau? Apa gimana? Ya daripada pusing-pusing mikirin arti pepatah tadi, mending kita langsung coba nih bahas dan ngobrol bersama bintang tamu kita yang sangat spesial kali ini, yaitu Bapak Saiful Anwar. Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nuri sendiri? Alhamdulillah baik. Oh, good. Ini Pak, berhubung tadi ada pepatah mulutmu harimau ya, saya mau nanya nih, kenapa sih ada pepatah itu dan apa sebenarnya makna dari pepatah itu sendiri? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ruang BK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, A'udzu billahi as-sami'il 'aliyyi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang artinya kurang lebih begini. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi oleh Allah sendiri kita diperintahkan nih untuk memelihara diri kita, anggota tubuh kita, panca indera kita dari mata, hidung, telinga, dan tangan, ya. Dan wabil khusus lisan, mulut kita nih, ya, itu harus kita jaga. Karena dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung dari bagaimana dia menjaga lisannya. Saya mau nanya nih, sebenarnya apa sih tujuan Allah menciptakan lisan? Ya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abu Muhammad Al-Imam Abi Muhammad Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau dalam kitab tersebut menjelaskan ada 4 hal. Empat hal tujuan diciptakannya oleh Allah lisan kita. Aja tuh, yang pertama nih. Yang pertama adalah zikrullah. Mengingat Allah, ya. Karena hal ini dengan mengingat Allah itu, hal ini merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita. Nah, dengan memperbanyak zikir pada Allah juga sebagai bukti kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada pepatah yang mengatakan semakin kita cinta, makin sering menyebut namanya. Bener nggak? Iya. Mungkin gitu, tapi mungkin orang yang lagi fall in love juga kayak gitu ya. Ya, semakin kita cinta, semakin sering menyebut namanya. Biasanya kalau misalnya lagi suka nih sama dia atau lagi jatuh cinta, biasanya suka ngomongin itu orang dia sampai pusing yang dengerin. Nah, betul sekali. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan pada kita semua, orang yang paling utama pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua diciptakannya lisan adalah untuk membaca. Nah, Bapak menanya sama Nuri nih, udah berapa kali khatam Quran? Khatam Quran
Dua apa sekarang jalan 3 sih. Alhamdulillah. Ya, tapi kurang. Gak apa-apa, itu bagus ya. Berarti udah pernah khatam Quran. Kalau Bapak sendiri khatam Quran udah berapa? Bapak udah nggak terhitung khatam Waduh. Quran. Ya. Saking seringnya. Saking banyaknya. Ya. Wah. Jadi lisan kita oleh Allah diciptakan itu untuk membaca Al-Quran, tujuannya untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang kedua. Ya. Tujuan diciptakannya lisan oleh Allah yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan agama dan dunia. Kayak gimana tuh? Nah, artinya apa? Seperti ini. Banyak kan orang yang profesinya dengan menggunakan lisan, ya. Ya misalkan penyanyi, ya, kemudian dai, host, ya, kemudian apalagi yang banyak sekali yang menggunakan lisannya. Iya. Nah, mereka menggunakan lisannya kan untuk mencari nafkah, ya, mencari bekal untuk di dunia yang tujuannya untuk menghidupi anak dan istri. Dan dirinya sendiri supaya dia bisa lebih kuat dalam beribadah. Tujuan terakhir, tujuan keempat diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memberikan petunjuk bagi Allah tentang agama yang paling benar yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, yakni agama Islam. Ya, itu tujuan diciptakannya lisan. Nah Pak, apa yang mesti kita lakuin kalau misalnya kita nggak bisa menggunakan lisan sesuai dengan hak penciptaannya? Kita menggunakan lisan dengan buruk gitu, gimana? Pertanyaan bagus juga nih. Ya. Perlu dijawab nggak? Ya perlu dong. Oh, kirain nggak perlu dijawab ya. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sana Rasulullah mengatakan, "Ma yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Iya. Kemudian dalam firman Allah di Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menggunakan lisan kita sesuai dengan tujuan penciptaannya, ya, kita oleh Allah diajarkan untuk berkata yang baik atau diam. Kalau misalnya kalian nih, apalagi yang suka ngomongin kasar ya, kan kurang baik juga kan. Ini gitu diem aja. Jangan aneh-aneh. Oke. Ada lagi? Ada lagi nih. Sama nggak sih lisan dengan statement atau komen di medsos? Kan kalau banyak gitu kan, kalau misalnya ada yang lagi nge-post foto, terus banyak juga yang komen, ada yang baik, ada yang komen, itu sama nggak sih sama lisan? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Oke. Jadi gini, secara harfiah ya, kalau statement komen itu kan berupa tulisan. Iya. Ya. Ketikan. Nah, kalau lisan itu adalah ucapan, pembicaraan, omongan dan sebagainya. Cara harfiah ini memiliki makna yang berbeda antara tulisan dengan ucapan. Ya. Tapi Nuri pernah nggak melihat gambar kartun ya atau gambar animasi ya? Jari-jari, ujung jari kita ini memiliki mulut. Pernah nggak ngeliat gambar itu? Kayak pernah deh. Tahu nggak artinya apa? Enggak, gimana tuh artinya? Saya bingung, ini maksudnya apa gitu, itu artinya apa? Ya, itu menggambarkan kondisi kita saat ini.
Gimana? Di zaman saat ini kan di mana Zaman teknologi, zaman digital ya, Zaman di zaman milenial. milenial ya, di mana ujung jari kita itu sama dengan lisan kita. Kenapa tuh? Nah, kenapa disamakan? Ya, karena dampaknya sama antara tulisan dari ketikan ya, berupa Iya. statement, berupa komen kita di medsos, Iya. dengan apa yang kita ucapkan itu dampaknya sama. Apa itu dampaknya? Dampaknya ada positif, ada yang negatif. Betul. Nah, kalau yang positif kita nggak usah inilah ya. Iya. Nah, itu baik ya, bagus. Iya. Nah, yang negatifnya ini nih, ya. Apa tuh? Apa? Itu bisa mencoreng nama baik seseorang. Oh iya. Ya, Iya. nama baik seseorang bisa tercoreng, bisa tercemar. Iya, bikin Ya. orang sakit hati Bikin juga. orang sakit hati juga. Dan yang lebih parah nih Nuri, Apa? tahu nggak dampak yang paling parah yang disebabkan oleh komen, oleh statement kita di status orang atau di medsos ya? Apa tuh? Dampak yang paling parah Iya. adalah depresi akut. Membuat orang Parah menjadi banget depresi. Iya. Kena mental. Ya, kena mental Kena banget. mental. Ya. Nah, di situ orang ya, seseorang yang terdampak tadi dia lebih banyak ngurung diri di kamar ya, dia tidak lagi mau berinteraksi sosial, Iya, dia jadi tidak down. ya, dia lebih banyak mengurung diri ya. Dan yang lebih tragisnya ketika depresi ini sudah pada puncaknya, dia harus mengakhiri hidupnya. Auzubillah summa. Ya, Iya. itu Ngeri banget ya. maka di sini kita bisa samakan, dianggap sama ya, antara statement, komen ya, berupa tulisan dengan ucapan dari lisan kita. Nah, memang dampaknya sama di zaman milenial saat ini ya, di zaman dimana kebebasan ya, istilahnya apa, memberikan komentar ya, memberikan sesuka hati komentar, sesuka hati seenaknya sendiri ya. Bisa kita samakan ya, dengan lisan. Khususnya komentar-komentar yang negatif. Jadi baik diem aja ya. Iya, betul. Tahan aja dulu. Tahan Karena aja dulu. dampaknya nggak main-main ini. Betul, dampaknya nggak main-main. Karena waktunya kurang memungkinkan nih ya. Ya. Bapak kira-kira ada pesan nggak sih buat generasi kita, generasi milenial, biar terhindar dari dampak dan keburukan-keburukan tadi? Ya. Oke, buat kalian nih generasi remaja milenial dengerin ya, ya, harus didengerin. generasi zaman now ya. Nah, bijaklah dalam bermedsos ya. Bukan berarti tidak boleh membuat statement ya, bikin status, bikin atau kasih komentar ke orang lain yang sifatnya memotivasi, yang bersifat positif ya, membangun atau bisa diartikan ya, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, itu tadi obrolan kita mengenai lisan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Makasih buat Pak Ipul yang udah datang dan ngobrol-ngobrol sama kita. Sama-sama. Makasih juga buat kalian yang udah ngikutin kita ngobrol dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.